Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang persatuan dan kesatuan Orde Baru di Indonesia. Kelompok saya terdiri dari Diandra Prita, Vivi Nur Afiani, Kansalvia Ariko, Priscilla Margaret Sabatinda Nardono, Rahmi Aulia Sulistia Ikrima, Ratna Nur Widianti, dan juga Sagita Rahma Hayati. Oke, pertama saya akan menjelaskan tentang Orde Baru secara keseluruhan ya. Jadi Orde Baru ini sering banget disingkat dengan sebagai Orba, yaitu sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama di Indonesia yang awalnya dipimpin oleh Presiden Soekarno. Lalu lahirnya Orde Baru juga diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia itu berkembang pesat, tetapi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela juga. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Lalu jatuhnya pemerintahan Soekarno ini menandai kalau Orde Lama juga berakhir dan digantikan oleh kekuatan baru yang disebut oleh Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ia muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, UUD secara murni dan konsekuen. Prioritas utama Presiden Soeharto di Orde Baru ini, ia bertumbuh pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Keluarga berencana. Pada era Orde Baru, program KB sangat berjaya karena mendapat dukungan langsung dari Presiden Soeharto. Seluruh jajaran departemen, kementerian hingga gubernur, bupati wali kota, camat dan lurah, serta TNI sangat berkomitmen dalam melaksanakan program keluarga berencana ini. Tak hanya dukungan dari dalam negeri, dukungan dana dari luar negeri dan Bank Dunia sangat besar. Selama masa itu, promosi program KB berhasil mengunggah seluruh masyarakat hingga ke pelosok-pelosok Indonesia. Lalu program KB di era Orde Baru ini berhasil mencapai target nasional dan diakui oleh dunia internasional dengan diperolehnya penghargaan United Nations atau UN, Population Award oleh UNFPA pada tahun 1989. Namun, setelah reformasi, program KB berantakan. Bahkan tahun 2010 terjadi kelebihan 3 juta penduduk dari proyeksi semula, dan hal itu membuat Indonesia sempat terancam mengalami ledakan jumlah penduduk. Lalu berbagai upaya kemudian banyak dilancarkan oleh BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk menekan tingkat pertambahan penduduk. Caranya mulai dari kampanye media bekerja sama dengan TNI dan lembaga keagamaan hingga membuat program generasi berencana atau genre, dan hasilnya didapat dari data faktual dan menyeluruh secara nasional. Program ini fokus pada 5 sasaran pengendalian kependudukan, yaitu yang pertama ada laju pertumbuhan penduduk, yang kedua ada angka kelahiran, yang ketiga ada pemakaian alat kontrasepsi modern, kebutuhan ber-KB yang terpenuhi, dan keempat angka kelahiran pada remaja. Lalu ada ruang lingkup program KB secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, ketiga ketahanan dan pemberdayaan keluarga. Lalu yang keempat, ada penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas, keserasian kebijakan kependudukan, lalu pengelolaan sumber daya manusia, lalu ada penyelenggara pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan. Lalu di sini juga ada menurut UU RI nomor 52 tahun 2009, kebijakan keluarga berencana diarahkan untuk mengatur kelahiran yang diinginkan, menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak, meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, serta konseling keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana, mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya menjarangkan jarak kehamilan. Lalu ada manfaat ikut program KB, yaitu menghargai hak ibu untuk mengontrol kesuburan. Selama 2 tahun setelah melahirkan, ibu harus fokus dalam memberikan ASI, membesarkan anak, dan mengadakan penyesuaian dengan perubahan tubuhnya. Dengan melakukan kontrasepsi, kehamilan bisa diatur dengan lebih baik.
Ibu juga bisa bekerja sesuai keinginannya, baik sebagai ibu rumah tangga, ibu pekerja, atau menempuh pendidikan lebih lanjut. Lalu yang kedua itu melindungi ibu dari gangguan kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia yang terlalu muda, terlalu tua, atau kehamilan yang jaraknya terlalu dekat merupakan kehamilan beresiko. Ibu hamil beresiko mengalami penyulit selama kehamilan, seperti hipertensi, keracunan kehamilan atau preeklamsia, dan persalinan prematur. Lalu dengan melakukan program KB, kehamilan dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga mengurangi resiko gangguan reproduksi. Dan yang terakhir ada melindungi anak dari gangguan tumbuh kembang dan gangguan kesehatan. Hamil sebelum usia 21 tahun atau setelah 35 tahun tanpa persiapan yang matang atau kehamilan yang jaraknya berdekatan sangat berbahaya dan dapat menjadi resiko tinggi mengalami kelahiran prematur. Berat lahir di bawah normal, gangguan tumbuh kembang, masalah pernapasan, dan retardasi mental. Transmigrasi mencapai puncak kejayaannya pada Orde Baru ketika Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa itu hampir setiap orang, bahkan anak SD, akrab dengan kata transmigrasi. Kebijakan Orde Baru mengenai transmigrasi tidak semata-mata untuk memindahkan penduduk dari Pulau Jawa keluar pulau, namun juga menekankan pada produksi beras untuk mencapai swasembada pangan. Pembukaan daerah transmigrasi diperluas sampai Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi, bahkan Papua. Program transmigrasi pada masa Orde Baru dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi spontan. Untuk peserta transmigrasi spontan, pemerintah hanya mengorganisir perjalanan dari daerah asal ke tempat tujuan, sedangkan ongkosnya ditanggung oleh peserta. Sementara pada transmigrasi umum, semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Setelah kejadian Gunung Merapi yang meletus pada tahun 1974, seluruh warga desa yang terkena dampak diikutkan pemerintah dalam program transmigrasi. Mereka ditempatkan di perkampungan yang sama. Sejak peristiwa ini, istilah transmigrasi bedol desa mulai dikenal. Dalam rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita kedua, konsep transmigrasi diintegrasikan dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, kelebihan pada masa Orde Baru yang ketiga, apakah Repelita sukses bangkitkan perekonomian negeri? Di era Soeharto, Indonesia terdesak keadaan untuk membuka kembali hubungan multilateral untuk mendapatkan bantuan untuk merestrukturisasi perekonomian yang lumpuh. Dengan bantuan dunia barat, hutang luar negeri sebesar 2,4 miliar dolar berhasil dipecahkan melalui skema pemerintahan Soeharto. Tahun 1974, Repelita pertama berakhir. Indonesia berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, rata-rata per tahun sebesar 8,6% selama periode 1968 sampai dengan 1974. Tingkat inflasi yang mencapai puncaknya pada tingkat 635,4% pada tahun 1966 dapat dikurangi sampai tingkat rata-rata per tahun sebesar 28% sepanjang 7 tahun pertama dari era rezim Orde Baru. Lalu pada tahun 1976, pemerintah Soeharto berusaha memodernisasi Indonesia yang tidak banyak berkembang sejak ditinggalkan oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengundang negara-negara barat untuk berinvestasi. Salah satu kebijakan yang ditempuhnya yaitu dengan meluncurkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang membiarkan investor asing menggunakan sumber-sumber daya dan teknologi dari luar Indonesia, memperbolehkan perusahaan-perusahaan untuk menyewa tenaga kerja asing, dan mengizinkan investor asing untuk mentransfer keuntungan ke negara asal mereka setiap saat. Selama periode recovery 1967 sampai dengan 1974, nilai kumulatif investasi asing yang disetujui mencapai level yang cukup tinggi sebesar 3,945 miliar
dolar, lebih dari 20 kali lipat level investasi asing yang disetujui pada 1967. Jika penduduk Indonesia hanya menerima pendapatan per kapita sebesar Rp20.880 atau 54,52 dolar pada 1969, dia mendapatkan Rp2.351.281 atau 1.000 dolar pada 1996. Ini berarti pembangunan ekonomi menghasilkan pertumbuhan lebih baik 18 kali lipat pada pendapatan per kapita dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 4,1% per tahun selama periode 1970 sampai dengan 1996. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga berhasil menurunkan presentasi penduduk miskin dari 40% pada 1976 ke 11,3% pada 1966. Praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Oke, jadi praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat ini menjadi tidak sehat di Indonesia karena adanya pemusatan kekuatan ekonomi perorangan maupun perkelompokan tertentu. Nah, hal ini disebabkan karena adanya beberapa kelompok pengusaha yang dekat dengan pemerintah, yang akhirnya menyebabkan ketahanan perekonomian Indonesia menjadi rapuh. Selain itu, pembangunan bidang ekonomi itu harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Maret 1999 terciptalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Nah, undang-undang ini itu berisikan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Terus undang-undang ini juga disahkan oleh Presiden ketiga yaitu almarhum Yusuf Habibie dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 1999 oleh Akbar Tanjung. Selain itu, secara umumnya materi pada undang-undang ini itu disusun berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 1, pasal 21 ayat 1, pasal 27 ayat 2 dan pasal 33. Selanjutnya gerakan tahun 1998. Kita tentunya pernah mendengar tentang kerusuhan Mei tahun 98 silam. Bahkan mungkin ada yang merupakan saksi peristiwa menyeramkan tersebut. Kerusuhan Mei tahun 98 terbesar terjadi di Jakarta, Medan, dan Surakarta. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab kerusuhan tersebut? Kerusuhan ini dilatar belakangi oleh keruntuhan ekonomi krisis finansial Asia tahun 97. Adanya kritik terhadap pemerintahan Orde Baru yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto dan juga dipicu oleh tragedi Trisakti yang hingga sampai saat ini dikenang oleh masyarakat Indonesia. Awalnya gerakan reformasi menuntun turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang membumbung tinggi sejak Juli tahun 97. Kemudian menuntut kepada MPR untuk tidak mencalonkan Soeharto sebagai presiden periode ke-7. Karena sebagian besar mahasiswa dan masyarakat merasa khawatir. Kemudian krisis keuangan yang melanda hampir seluruh Asia Timur pada Juli 97. Tentunya mengakibatkan kekacauan dan kepanikan yang dirasakan oleh negara-negara ASEAN. Tetapi Indonesia merupakan salah satu dari 3 negara yang terkena dampak krisis yang paling parah. Tuntutan menjadi lebih luas ketika usulan mayoritas mahasiswa dan masyarakat Indonesia ditolak oleh MPR. Sehingga MPR tetap mencalonkan Soeharto sebagai presiden dan B.J. Habibie sebagai wakil presiden. Hal tersebut tentu memicu amarah masyarakat dan mahasiswa Indonesia sehingga mendampakkan tragedi Trisakti yang terjadi pada Mei tahun 1998. Pada tanggal 12-21 Mei 1998, terjadi berbagai peristiwa yang mencekam di berbagai tempat. Yang pertama terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Penembakan terjadi terhadap mahasiswa demonstrasi yang menuntut turunnya Presiden Soeharto dari jabatannya. Kejadian menyesakan itu harus menewaskan 4 mahasiswa. Yang kedua, penjarahan besar-besaran melanda pusat elektronik terbesar Glodok. Di bawah ini grafisnya kerusakan pun terjadi menyerbu beberapa pusat pembelajaran di Glodok. Beberapa bangunan mulai hancur dirusak massa. Bangunan hancur itu diantaranya Glodok Plaza, Pasar Jaya, dan City Hall.
Yang ketiga ada kerusuhan di Jogja Plaza terjadi pada 14 Mei 1998. Ketika itu, sebagian massa menjarah beberapa kawasan sekitar Klender. Sebagian lagi membakar Jogja Plaza dengan sadis. Yang keempat, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR MPR RI. Gedung DPR MPR RI juga menjadi saksi sejarah di masa reformasi 1998. Pada tanggal 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa pun mulai datang menyerbu kompleks para wakil rakyat di Senayan itu. Penyerbuan ribuan mahasiswa dari 54 kampus itu untuk menuntut agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Dan yang terakhir, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Kepresidenan 21 Mei. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1998, di dalam pidatonya, Soeharto menyatakan diri untuk mundur dan memberikan jabatannya kepada B.J. Habibie. Berakhir sudah kekuasaan Soeharto selama 32 tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.